Nah ini yang bikin lebih rame lagi adalah munculnya bocoran, ternyata kesimpulan disampaikan ke pimpinan itu ternyata tidak sama dengan yang disampaikan ke media. Rilis itu kan sebenarnya kita mengonfirmasi, menanya bagaimana hasil pemeriksaan. Gimana ini melihatnya dengan dinamikanya sanksi yang dikeluarkan oleh BK terutama Pak, terutama kemudian ada anggota yang dinyatakan kena sanksinya ya, yang dapat beberapa poin itu sebenarnya gimana Pak kalau memandang kita dari lini redaksi kita juga, harapan kita kepada biar tidak jadi tontonan yang wah ini tambah gimana gitu wakil-wakil rakyat kita, gimana Pak? Saling mengadu, saling membela diri ya. Wis kadung bahasa kan ngono ya. Kadung. Ya mesisan lah. Atau paling tidak itu kan ya jadi ya, namanya juga orang-orang yang terhormat Pak. Ya kan artinya kan ya harus tetap menjaga kewibawaan toh. Gimana Pak untuk Jadi kalau kita sih melihatnya begini, pertama yang khusus untuk hasil kesimpulan BK kita anggap itu sudah final. Kalau kemarin BK sempat bilang bahwa itu belum final, ya akhirnya malah ya jadi lucu. Itu jelas-jelas tertulis kesimpulan kan sudah akhir, kecuali tertulis kesimpulan sementara. Ternyata kan enggak, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kesimpulan BK terhadap hasil pemeriksaan si Agus Wianto atau AS yang terindikasi melakukan pelanggaran etik itu juga kita anggap sudah selesai. Artinya bahwa BK menyimpulkan terjadi pelanggaran etik terhadap AS itu sudah final. Kesimpulannya adalah AS melanggar etik gitu kan, kita memposisikan begitu. Ya. Sudah final, artinya keputusan itu sekarang sebenarnya ada di pimpinan karena kesimpulan itu kan sudah diserahkan ke pimpinan. Awalnya kita mikirnya gitu kan? Iya, terlepas dari persoalan lain, tapi bahwa kesimpulan itu ada bagi yang disampaikan ke media maupun ke pimpinan bahwa AS melanggar kode etik. Nah itu kita posisikan itu selesai. Artinya hasil pemeriksaan BK ya harusnya itu tergantung nanti apakah bagaimana sikap pimpinan. Apakah pimpinan kemudian menganulir keputusan BK atau seperti apa, nanti kan jika tidak salah itu harus diparipurnakan kan, bagaimana mekanisme yang ada disampaikan. Itu yang kedua. Kemudian sebenarnya sampai di situ persoalan selesai begitu kan, hanya tinggal apakah Agus menerima atau tidak, bagaimana ruang pembelaannya. Tapi kan ternyata dalam perkembangannya banyak muncul dinamika, ada muncul polemik. Yang pertama adalah Agus sendiri merasa tidak pernah dipanggil oleh BK. Bagaimana mungkin saya belum pernah dipanggil, kemudian tiba-tiba BK muncul hasil kesimpulan. Itu pengakuan si Agus bahwa ia pernah datang, memang iya, tapi kan kapasitasnya atas inisiatifnya ia sendiri, gitu kan, merespon pemberitaan yang mencuat, tapi tidak dalam kapasitas ia sebagai pihak terpanggil atau pihak yang dimintai klarifikasi. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian, nah ini yang bikin lebih rame lagi adalah munculnya bocoran, ternyata kesimpulan disampaikan ke pimpinan itu ternyata tidak sama dengan yang disampaikan ke media. Ini yang kemudian menjadi polemik. Ada tudingan bahwa kemudian BK dalam tanda kutip menggiring begitu kan, menggiring melalui media. Ternyata yang disampaikan ke media itu kan tidak ada yang tidak sama dengan yang di pimpinan. Apa yang tidak sama? Dari beberapa poin, satu yang sama adalah bahwa Agus melanggar etik
dan sebaliknya tidak ada pelanggaran etik oleh 7 anggota dewan yang lain. Itu poin yang sama ya. Nah, poin berikutnya yang tidak ada di pimpinan adalah kepada pimpinan BK menyampaikan tidak perlu menemui media. Karena memang kalau kita baca di tatipnya bahwa hasil rapat itu memang bersifat rahasia, kecuali sepakati untuk diumumkan ke publik, kecuali ada si izin pimpinan. Selain itu juga ada poin ini yang agak yang bikin rame adalah juga rekomendasi BK untuk meminta aparat berwenang. Nah, ini kan menjadi bias. Aparat berwenang ini siapa? Sementara yang disampaikan ke pimpinan itu kan tidak ada poin itu. Bunyinya pun masih diduga melanggar kode etik sehingga layak diselidiki. Bunyinya. Tapi yang disampaikan ke media, Agus melanggar kode etik yang kemudian layak diberikan teguran keras. Padahal sementara kalau kita baca-baca di sanksinya kan tidak ada. Ya, kalimat keras sebenarnya. Memang tidak ada, hanya teguran lisan, teguran tulis sampai kemudian pada pengusulan penggantian. Itu yang menjadi persoalan. Nah, Agus sendiri sebenarnya ketika terkait dengan kesimpulan yang disampaikan ke pimpinan sebenarnya tidak mempersoalkan begitu. Karena itu memang menjadi haknya BK. Nah, Agus menjadi agak merasa martabatnya diserang adalah ketika BK menyampaikan tidak sesuai apa yang disampaikan ke pimpinan versi Agus. Nah, saya mau tanya gini, Pak. Ini dari kacamata kita redaksi ya, dalam artian dalam kacamata redaksi ya. Apakah apa yang dilakukan oleh BK padahal secara secara yang faktual yang disampaikan ke pimpinan misalnya itu kan ada kalimat teguran keras dan sebagainya ya, harus ditindaklanjuti, padahal faktanya itu tidak ada. Nah, ini kan ada wacana juga bahwasanya bisa-bisa ini pembohongan publik dong, menyampaikan sesuatu yang tidak benar begitu. Bisa enggak itu? Artinya yang disampaikan bisa saja, ya kan, yang disampaikan ke publik kan tidak sama itu. Jadi kan yang disampaikan ke pimpinan fakta, hasil klarifikasi, hasil investigasi itu seperti ini gitu. Tapi yang disampaikan ke khalayak melalui media pers atau media massa dan sebagainya yang kemarin itu ramai dibicarakan, ada kalimat teguran keras, harus melakukan penindakan dan sebagainya. Itu kan jadi sebuah hal yang awak dhewe iki malah menyampaikan sesuatu yang enggak faktual kan bahasanya. Itulah yang dikatakan Agus bahwa BK sengaja menyerang martabatnya. Ya. Tapi kalau mempermasalahkan itu atau yang lain, wah ini pembohongan publik nilai model gini, bisa jadi ya kalau memang masih seperti itu. Bisa jadi. Memang yang dibikin oleh BK adalah keputusan politik gitu kan. Itu lembaga politik, tapi bahwa pelanggaran etik itu kan sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya, cara-cara dan sebagainya ya. Pun produknya adalah tidak dalam konteks pro justisia yang itu bisa dipakai di basis untuk persidangan, karena konteksnya adalah etika gitu. Tapi kan yang menjadi catatan adalah apa yang bikin kemudian BK membuat statementnya itu sebenarnya tidak sama gitu loh. Tidak ada begitu kan bunyi itu, karena rilis itu kan sebenarnya kita mengonfirmasi menanya bagaimana hasil pemeriksaan. Apa sih repotnya BK kemudian bilang sudah kita sampaikan poin-poinnya, artinya BK cukup menyampaikan poin yang sama dengan yang disampaikan kepada pimpinan, tidak perlu kemudian menambahi meminta aparat berwenang kemudian melakukan teguran keras, padahal itu sama sekali tidak ia sampaikan ke pimpinan. Artinya poin itu kan tidak ada sebenarnya. Tidak ada dan tidak benar kan kemudian bahwasanya yang disampaikan ke pimpinannya juga tidak. Nah, berarti kan goroi, awak dhewe kan kena goroi. Iya, makanya kalau kan itu.
Ya iya sebenarnya kan. Cuman kan pada akhirnya kebenaran jurnalistik itu kan kebenaran berproses ya, berproses dalam proses. Proses verifikasi, proses cek recheck gitu. Dan ketika itu sudah kita lakukan, ternyata kita baru tahu bahwa ternyata itu tidak benar. Akhirnya ya kembali pada kembali ke sumber. Nama awal bahwasanya itu juga etik yang harus dijaga juga. Makanya pertanyaannya kemarin kan, kalau kemudian ada anggota yang melakukan pelanggaran etik, maka BK yang turun untuk melakukan pemeriksaan. Nah pertanyaannya, kalau yang atau indikasi pelanggaran orang BK sendiri, itu BK siapa yang bisa memproses itu begitu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan lain yang sebenarnya kita pengen tahu, apa sih yang melatari BK kemudian membuat statement atau merilis sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Iya sih, mungkin ya itu yang melatar belakangi kan memang ada banyak faktor. Ya termasuk ya kita nggak tahu sih, tapi faktor-faktor itu kan ya bisa jadi Pak, bisa jadi. Makanya kemudian ketika politis juga kita nggak tahu kan gitu. Tapi itu terlepas dari apa yang dilakukan oleh BK. Tapi kan faktanya loh, kok maling ini sih, itu sopong sing murui ya kan. Ya, makanya ketika Agus kemudian merasa bahwa ini sudah tidak fair, ini memang sengaja menyerang martabat saya, ya artinya itu sesuatu yang wajar begitu, karena yang disampaikan ke media tidak sama dengan apa yang disampaikan ke pimpinan. Dan satu lagi yang paling penting juga, sampai kemarin Agus merasa belum pernah menerima surat klarifikasi kesimpulan, bukan hasil kesimpulan dari BK. Nggak tahu apakah memang di aturan BK bahwa para pihak tidak perlu menerima salinan kesimpulannya atau seperti apa, kita nggak ngerti. Yang pasti Agus memang belum merasa menerima. Nah, ya justru kalau sekarang kan wilayahnya ada di pimpinan kan, berarti bagaimana kemudian, apakah pimpinan ini juga berhak untuk melakukan penolakan ketika misalnya itu tidak dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai mekanisme aturan yang ada, atau gimana ya? Bisa nggak ya? Makanya sebenarnya kita berharap pimpinan segera melakukan klarifikasi, buka suara. Artinya yang pertama mungkin soal merespon hasil kesimpulan oleh BK yang sudah diterima itu. Bagaimana sikap pimpinan? Apakah mengamini keputusan itu atau seperti apa? Yang pertama. Kemudian terkait dengan menolak gitu kan juga bisa ya, menolak ini gak lengkap dan sebagainya, harus diklarifikasi, diperbaiki dan sebagainya, bisa ya hak pimpinan ya. Kita gak ngerti sih bagaimana aturan main di sana, tapi yang pasti pimpinan harus ada sikap begitu kan, merespon itu, apakah itu bentuknya menolak atau seperti apa. Nah, tapi minimal pimpinan harus ini kan, menindaklanjuti rekomendasi dari BK itu. Yang kedua terkait dengan dualisme rekom yang dibikin oleh BK itu. Jadi ada 2 poin tugasnya pimpinan, menindaklanjuti kesimpulan BK. Yang kedua adalah merespon polemik yang berkembang terkait dengan laku BK belakangan yang mengundang banyak polemik ini. Nah itu jadi juga nanti apa motifnya, apa ini, kenapa sampai kemudian muncul dua dokumen dan itu sama-sama bertanda tangan BK, orang-orang BK. Sepertinya menarik juga. Dalam tanda tangan itu ada juga sih salah seorang yang anggota BK yang tidak mau tanda tangan, Pak, infonya. Oh ya, ada satu anggota BK dari fraksi P3, Saifullah, itu yang tidak tanda tangan. Dan itu di 2 dokumen, artinya yang disampaikan ke media tidak ada tanda tangannya, yang disampaikan ke pimpinan juga termasuk gitu, juga tidak ada tanda tangannya. Nah, kemarin sih saya sempat mengontak Pak Saifullah. Alasannya sih kebetulan pas itu mau diserahkan,
beliau sedang ada kegiatan gitu, jadi tidak sempat tanda Alasan itu tangan. ya, alasan repot ya. Itu asal repot gitu katanya. Repot atau jangan-jangan ada beda pendapat begitu sehingga Pak Saiful tidak mau tanda tangan. Oh enggak, kita hidup mati bareng di BK. Hidup mati Bisa bareng. diputuskan ya kita mati urip sengawal itu. Ya, Begitu ya, sih ya. bilangnya. Ya. Nah, Pak Saiful Jadi sebenarnya kita masuk dari 7 nama itu ya. oh bukan, bukan Saifullah yang itu. Oh ya, bukan. Sorry. Yang itu Saifullah Damanhuri. Yang itu. Bukan ya. Makanya ini sebenarnya titik akhirnya adalah di di pimpinan sebenarnya. Makanya kita berharap itu ibarat bola begitu, bola ini sudah di depan gawang, mau tendang mau dibuang atau gimana terserah Ya. pimpinan sebenarnya kan. Terserah pimpinan, dan ini juga harus ya. Itu yang kita juga harap ini juga lembaga yang sisi lain juga secara selain lembaga legislasi juga bagian dari teman-teman politisi juga sih Pak. Secara tidak langsung juga akan berpengaruh juga di iklim koalisi politik ya. Kita sih berharap secepatnya karena itu sudah menggelinding beberapa hari kan isu ini. Jadi kalau dibiarkan juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan yang agak yang seru juga ini kan sudah ada layangan surat pasca putusan di media massa putusan rekomendasi yang kemudian disiarkan ini juga ada teman-teman dari LSM yang sudah menyerahkan ke Kejaksaan Negeri bahkan untuk ditindaklanjuti. Nah, makanya itu akhirnya kan juga terdampak ya, bukan terdampak sih. Langsung terimbas juga sih pada gerakan teman-teman lembaga sana. Oke Pak, kayaknya itu sih yang sudah kita ulas, kita bahas lah. Paling tidak ada sikap yang jelas juga yang kita tunggu-tunggu dari pimpinan DPRD. Terkait bola itu sudah tendang kemana? Ngomong gitu.